Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Cahyono, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Mas Hanaf, alhamdulillah baik-baik sampai dengan saat ini berkat ya doa-doa teman-teman semua sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, terima kasih Pak sudah datang di Tujuan Mulia. Siap. Semoga bisa menginspirasi banyak kalangan, terutama masyarakat Pamekasan. Amin, amin. Pak Budi, saya nih, Masya Allah tuh lihat status Pak Budi nih, hampir setiap kejadian peristiwa di Pamekasan nih ada gitu. Apalagi setiap bencana gitu ya. Pohon tumbang ada, kebakaran ada, ambulans orang sakit, orang meninggal ada. Kemudian juga banjir ada. Terus juga di pemakaman juga ada. Nah, kita penasaran nih Pak Budi nih siapa gitu Pak, dan gimana tujuannya apa ini? Oke, Pak Ahnaf, saya ini hanya orang biasa yang hanya ingin berbuat untuk masyarakat. Di luar tugas kedinasan saya. Yang dinas itu memang yang utama gitu. Jadi misalkan ada kebencanaan, insya Allah, saya sebagai petugas kebencanaan di Kabupaten Pamekasan, insya Allah hadir. Jadi saya akan tetap berusaha eksis. Dalam artian eksis, saya tidak mencari pamor, saya tidak mencari apapun, tapi tugas itu adalah kewajiban yang harus saya kerjakan. Nah, di luar itu, mungkin karena perjalanan hidup juga ya sebenarnya, perjalanan hidup yang cukup banyak saya lalui, begitu melihat beberapa kejadian, ada orang meninggal, ada orang Pamekasan yang ditemukan di Medan, ada orang Pamekasan yang ditemukan di Solo, ada orang Pamekasan yang ditemukan di Batam. Meninggal loh. Ada yang meninggal, ada yang enggak. Oh ya? Nah, disitulah saya karena masyarakat itu melihat mungkin status saya seperti Mas Hafnaf itu, dia minta tolong. Dan ketika ada orang minta tolong, pantang bagi saya untuk menolak. Itu pantang bagi saya untuk menolak. Ketika beberapa tahun yang lalu, saya dihubungi oleh teman-teman dan saya dikirimin sebuah video. Ada orang Pamekasan yang ditemukan ada di sebuah makam di Medan, di kota Medan. Nah, di situ saya berpikir, orang mana? Akhirnya ya berkat kayak gini, Mas. Jujur aja berkat kayak gini. Jadi beliau di Medan punya YouTube dan beliau kebetulan di rumahnya itu ada orang, anggaplah ODGJ sekitar 10 orang. Dia gawat. Ketika sudah bisa berkomunikasi, dia menyebut Bangkalan. Ketika menyebut Bangkalan, dia menyebut Pasar Gurem. Oh, iya. Nah, di situ secara kaitan. Ya, alhamdulillah setelah koordinasi, saya tanya, kita orang Merdeka. Kita pulangkan bersama beliau jadi sana. Jadi kita pulangkan sampai ke Pamekasan, apa yang perlu saya siapkan. Dan karena memang pada saat itu, ya yang namanya relawan, saya tidak pernah jujur ya, di organisasi saya tidak pernah ada dana yang ngendap. Sepeser pun tidak ada. Jadi, kalau memang harus saat itu berangkat, ya sudah. Misalkan saya tidak pegang uang. Teman-teman ada yang pegang uang. Ada Pak, saya punya 50, ini punya 100, ini punya sekian. Kita kumpulkan, kita berangkat. Jadi insidentil pada saat itu. Karena begini, Pak Ahnaf ya, jujur aja. Saya itu sering menjadi orang yang terfitnah. Jadi orang yang terfitnah. Padahal di kegiatan-kegiatan kami di FRPB itu kami upayakan selama di Kabupaten Pamekasan, kita gratis. Ya. Walaupun dalam tanda kutip masyarakat itu ada aja yang selalu dikasihkan. Jadi saya tidak mau menghilangkan itu. Masyarakat kita seperti itu. Lalu yang kedua, saya dapat kabar juga pada beberapa hari lalu. Beberapa waktu yang lalu. Ada orang Pamekasan ditemukan
tidak sadarkan diri di halaman rumah sakit di Jawa Tengah, di Solo. Orang Pamekasan. Orang Pamekasan. Jadi ketika dievakuasi ke rumah sakit Mawardi Solo, karena bukan di rumah sakit Mawardi, dia di rumah sakit lain. Jadi dievakuasi oleh teman-teman relawan Solo, dibawa ke rumah sakit Mawardi. Nah, kebetulan saya punya kenalan di Solo, saya hubungi. Ada teman BPBD juga, ada teman Dinsos juga, saya hubungin. Ternyata dia sudah 2 hari dirawat. Dan sejujurnya harus diamputasi. Saya hubungin ke keluarganya di Pasian, di Batu Kerkui. Keluarganya juga ternyata setelah saya lihat, anaknya hanya penjual pisang goreng. Ya sudah, saya minta izin untuk penjemputan. Nanti kita masukkan di rumah sakit Pamekasan. Tapi karena anaknya tidak mau, mintanya langsung di puskesmas Pasian, ya sudah kita bawa ke sana. Jadi kita tidak ada rondon kegiatan yang harus dilakukan, nggak ada Mas Hana. Itu di BPBD, Pak? Di RPB-nya? Di FRPB-nya. Kalau di BPBD-nya ya, saya sebagai PNS ya juga harus memenuhi ketentuan. Artinya begini, saya berusaha semaksimal mungkin tidak meninggalkan tugas dan kedinasan saya. Karena itu adalah amanah yang harus saya lakukan. Kalaupun saya tidak bisa berangkat sendiri, misalkan di luar kota, otomatis kan tidak bisa ya. Kecuali jam libur. Dan jam libur pun kadang-kadang nggak jelas ya. Liburnya kapan juga nggak jelas kadang-kadang gitu kan. Ya itu. Cuman ke belakang ini saya agak longgar. Karena saya itu tidak di kedaruratan. Saya di pencegahan. Artinya saya harus banyak-banyak mensosialisasikan tentang keselamatan masyarakat. Baik dari bencana, baik dari musibah, dan sebagainya. Itu termasuk di sekolah-sekolah, Pak? Termasuk. Termasuk. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah sosialisasi. Sebentar lagi ini kami juga punya agenda juga di beberapa sekolah. Tapi agendanya itu memang sudah sudah kita rancang untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana. Artinya begini, banyak kasus di Pamekasan, banyak kasus di sekolah itu ada anak main jatuh, luka, lalu ada juga kejadian-kejadian sekolah yang di dekat lokasi yang longsor, ya kan? Nah, tempat-tempat seperti itu, saya sudah tempo hari juga saya sudah melakukan kegiatan untuk rencana 2025 untuk penanaman pohon mangrove di dekat sekolah-sekolah yang di pesisir. Nah, untuk yang sekolah-sekolah yang di dekat tempat-tempat longsor, kami sudah siapkan bibit vetiver, termasuk nanti di sungai. Jadi sekarang kami pembibitan ada 1.000 bibit yang sudah siap kita nanti untuk ditanam. Jadi kita siapkan di lokasi-lokasi longsor, termasuk sekolah-sekolah kita ajak. Berarti itu semua programnya pencegahan, Pak? Ya, program pencegahan. Ya. Tapi yang menarik ini, Pak, yang kami ingin tanyakan di FRPB ini menarik, Pak. Kita beberapa tahun yang lalu pernah bareng ya, waktu di banjir ini. Siap. Cuman Masya Allah programnya di mana-mana, Pak. Pohon tumbang, banjir juga. Ini gimana cara ngatur programnya dan yang sifatnya tiba-tiba semua, Pak ya? Nggak ada yang terencana nih. Nggak ada. Tapi Bapak harus siap. Tim juga harus siap. Ini gimana ceritanya, Pak? Begini, Mas Hasnaf. Kami ini, mereka teman-teman itu hanya relawan. Artinya begini, relawan itu dimanapun tetap dibutuhkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Cuman yang harus kita sadari, relawan itu punya kekurangan. Apa kekurangannya relawan? Relawan tidak bisa selalu ada ketika kejadian itu. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Teman-teman saya itu tidak semuanya pas bisa pada saat itu. Tapi itu saling mengisi.
Jadi di kelompok kami itu, di relawan saya itu, di FRPB, ada sekitar 85 anggota. Pamekasan semua. Ya. Dan sekarang ini bertambah, ada yang dari Sumeneb, ada yang dari Sampang juga, ada yang mau buka lagi di Bangkalan. Masya Allah. Nah, tapi kalau saya monggo-monggo saja, karena kami resmi berbadan hukum. Sama dengan di sini juga berbadan hukum, karena kami tahunya seperti itu. Jadi legal formal itu perlu. Jadi pengurusan relawan itu harus juga diikuti dengan regulasi yang jelas. Mengapa saya mendirikan FRPB dulu kan seperti ini? Karena begini Pak, banyak masyarakat dalam tanda kutip banyak itu lebih dari 5, 10 dan sebagainya. Ingin membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat. Namun mereka tidak tahu harus kemana. Akhirnya kita bentuk. Program itu sebenarnya adalah program pusat. Relawan Penanggulangan Bencana. Aslinya itu dulu. Ada ya? Iya. Jadi di dinas mana, Pak? Itu ada di BNPB. Jadi kalau di daerah itu BPBD. Jadi ada di BPBD itu, di BNPB itu ada Perka nomor 17 tahun 2011 tentang relawan. Itu semuanya sudah diatur di situ. Siapa yang bisa menjadi relawan, bagaimana kalau mereka ditugaskan, itu sudah jelas di situ. Karena ada regulasi yang harus dipenuhi. Nah, ketika saya mengumpulkan teman-teman, aslinya 4 orang, 4 orang awalnya. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2014. Jadi 1 November 2014 saya membentuk itu. FRPB. Iya, membentuk FRPB di mana? Di Arek Lancor. Ngopi di Arek Lancor. Jadi kami ngopi di situ, ada 3 cowok, 1 cewek. Insya Allah Mas Harsan ini kenal. Saya, Faris. Iya, Faris Gemuk. Iya. Lalu Yanto, lalu Dian. Ini 4 orang. Awalnya. Terus seiring, saya mau ikut. Mengapa mereka mau ikut? Karena mereka lihat postingan-postingan kami. Jadi dari dulu, kami itu selalu ngepost. Kenapa kami posting? Ini adalah ajakan kepada mereka untuk selalu berbuat kebaikan. Sama dengan sampean. Tujuan mulia. Tujuan mulia kalau tidak dikenalkan, apa gunanya? Nggak ada. Hanya selingkungan Anda yang tahu. Masyarakat tidak tahu. Jadi ini yang harus kita gebiarkan. Kenapa? Gotong royong yang nenek moyang kita gaungkan sekarang sudah hilang. Kolaborasi hilang. Kolaborasi sudah hilang. Masyarakat sudah apatis. Contoh, ada pohon tumbang. Sudah ntar lagi ada BPBD. Sebentar lagi ada FRPB. Kenapa sih kalau ada pohon tumbang yang kecil-kecil itu diminggirkan agar orang bisa lewat? Iya kan? Iya. Faktanya sekarang dibiarkan. Tapi dengan catatan tidak semua orang seperti itu. Masih ada orang baik. Yang peduli. Ya? Yang peduli. Masih ada. Tidak semuanya apa seperti itu. Iya. Nah ini. Lalu ketika jenengan lihat status saya. Bentar Pak, kembali ke 2014 dulu. Ya, lanjutin nih. siap. 4 orang ngebentuk. Akhirnya ada postingan-postingan ya? Ya. Bertambah Pak? Bertambah. Program apa yang paling banyak dipegang atau diselesaikan oleh FRPB ini? Program kami awal-awalnya itu yang paling menggebiar itu adalah mengedukasi ibu-ibu dan sekolah. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah. Kami berikan edukasi tentang kebencanaan, tentang penanggulangan bencana kebakaran, tentang kesehatan juga. Jadi kami masuk di situ. Kami gebiarkan di situ. Lalu masuk ke ibu-ibu PKK, dasawisma. Jadi itu yang pertama memang postingan itu tidak postingan FRPB, tapi postingan pribadi. Postingan pribadi seorang Budi dan teman-teman yang ada itu. Iya. Akhirnya karena di situ makin bertambah,
ternyata permintaan masyarakat bertambah juga. Betul, betul. Iya, paham, Pak. Sama kan? Iya. Anda kan dari dulu tidak pernah punya niat untuk punya ambulan kan? Betul, Pak. Nggak ada. Karena Sampai segininya. Iya, enggak pernah, Pak. Iya, dari ambulan satu rusak, dilempar ke sana sampean beli lagi. Iya. Karena saya tahu sejarahnya. Jadi Betul. mungkin yang lepas dari kalau orang-orang yang dulu mungkin Pak, mungkin tahu. Anda Cahaya Umat melakukan sunatan massal, hitanan massal sampai ke Pantura. Itu dulu selalu ada Budi. Saya bawa mobil Cherry dulu. Kalau ikut itu. Sampai di sekolah, di mana, di Dempoh, di mana, taruh Bindeng. Itu ada. Karena kesibukan tugas saya. Dan tidak bisa selalu berkumpul. Bukan tidak mau berkolaborasi loh. Berkumpul. Karena ketika kedinasan saya, ya akhirnya saya tertinggal. Saya tertinggal. Bertambah. Masyarakat juga bertambah. Pak Budi, ayolah. Kami minta edukasi ini. Pak Budi, ayolah. Bagaimana kita orang sakit? Dulu ketika saya tidak punya ambulan, saya selalu pakai ambulannya sini. Masyarakat minta ke kami, ya sudah kami calling sini. Oh, saya tidak punya ambulan. Nggak ada di sini. Saya lari ke mana? Sama Bang Yasin almarhum dulu. Nih klinik Aisyah. Iya. Saya bawa ambulan Aisyah juga Jakarta, Bandung, Indramayu sama Bang Yasin almarhum dulu. Jadi saya belajar sama beliau dulu. Pengen punya ambulan. Kenapa saya pengen punya ambulan? Ini sejarah yang tidak akan pernah hilang dari ingatan saya. Ketika orang tua saya sakit, saya kesulitan cari ambulan. Jujur. Ketika istri saya sakit, saya kesulitan cari ambulan. Jadi minimal buat keluarga sendiri. Awalnya saya seperti ini. Awalnya saya, udahlah, ayo meskipun bukan ambulan, ya minimal bisa orang tidur di dalamnya. Akhirnya saya beli kijang. Belum dibuat ambulan aslinya. Tapi sudah melayani orang antar jemput, orang sakit, orang meninggal. Jobnya saya buka. Karena tidak punya uang, rotatornya saya buat sendiri. Sirinenya malah dari klakson itu saya modifikasi. Ya karena memang saya tidak punya. Itu tahun berapa? Itu tahun 2008 kalau tidak salah. Sebelum ada FRBB ya? Udah FRBB 2018. 2018. Jadi 2014 saya sudah 2016 sih kijang itu. 2 tahun setelah FRBB dibentuk 2016. Mulai ke ambulan ya pertama ya. Mulai. Jadi itu kijang itu yang dibuat Iya. Wirawiri. Saya dengar tuh, Pak. Cerita itu saya dengar. Jadi ambulan itu kijang itu warnanya merah. Saya beli waktu itu di Angsana. Itu kijang penumpang kan, Pak? Iya. Mobil biasa kan? Mobil biasa. Pribadi. Wow. Dimodif jadi ambulan ya? Iya, dimodif jadi ambulan. Jadi termasuk yang jemput orang pasien dari Solo itu, kayak itu. Saya ambulan itu tahun 2021. Yang terus punya, yang nambah ya? Ya, ambulan. Jadi ketika mobil itu masih ada, kita pakai, kebetulan saya rasan waktu itu ke Pak Bupati. Rasan tahun 2018 saya sama Pak Syafi'i itu dikasih 2 Cherry. Dari Pak Syafi'i 2 Cherry. 2 Cherry. Kondisinya pada saat itu memang tapi dalam tanda kutip bukan ambulan loh waktu itu yang dikasihkan. Tapi karena saya kepengen punya ambulan gitu. Akhirnya salah satu yang Futura itu jobnya saya buang semua.
Rencananya pintunya saya rubah agar jadi hatchback, bisa dibuka. Bisa dibuka ke atas atau ke samping penuh. Jadi kan kalau tahun-tahun yang agak tua kan nggak bisa Nggak dibuka. penuh, ya. Nggak penuh kan dibuka. Iya. Tapi karena kita punya uang, akhirnya ada orang butuh, tak antar ke sana, sudah nih. Nggak eman, Pak. Hah? Nggak eman. Lah. Mobil menumpang dijadiin ambulan. Iya, nggak ada orang yang nggak eman sih. Nggak ada, pasti eman. Iya kan? Terus tujuannya apa, Pak? Tapi kan tergantung niat. Kalau niatnya kita itu sudah ingin membantu masyarakat, ya sudah, ayo kita florkan bantu masyarakat. Ngapain juga, kayak saya mau keliling kemana? Iya, iya, iya. Wong sudah ya di sini-sini aja. Kalaupun harus misalkan ngantar istri, ya sudah ayo naik motor, naik sepeda motor. Iya, iya. Jadi hampir saya punya mobil itu nggak pernah saya pakai untuk kepentingan pribadi. Hampir tidak pernah saya pakai. Dalam artian masih ada kayak yang saya pakai misalkan kalau hari raya ke orang tua. Malah kalau zaman Covid hari raya ke orang tua ada orang nelpon, udah pulang lagi. Covid, Pak. Iya, pulang lagi. Dipakai untuk ini, pasien Pakai Covid. semua, pakai. Nggak ada yang enggak, selama bisa. Apa sih ukuran kita sampai seberapa harta itu? Iya, iya, iya. Oh, nggak akan kalah hartanya, paling ya kalah manusia. Kemudian ini relawan, Pak. FRPB ini kan relawan. Ya. Ini relawannya semuanya stay, ada kantor, atau sesuai keadaan. Jadi dibutuhin kayak tadi ada pohon tumbang, terus mereka ke sana. Nanti ada kebakaran, bantu-bantu juga, ada apa ngantor gitu, Pak. Oke, begini. Seperti yang saya sampaikan dari awal, relawan itu tetap dibutuhkan kapanpun, dimanapun. Cuman relawan itu tidak bisa selalu stay. Oke. Tidak bisa selalu. Karena mereka harus memenuhi kebutuhannya. Karena sudah berbeda konotasinya dengan sini. Makanya saya bilang, kalau Anda membandingkan Cahaya Umat dengan FRBB jauh-jauh. FRBB itu di bawah, paling bawah. Jadi tapi dampaknya luar biasa. Nah, kalau itu kan buat masyarakat luar biasa. Biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat yang menilai. Saya bagian dari masyarakat. Ya. Artinya begini, Mas Hanaf. Kami punya sekretariat. Jadi awalnya FRPB itu dibentuk sekretariatnya di rumah saya. Di Sersan Misrul Gang 3 nomor 4, sesuai dengan badan hukumnya. Oke. Tapi kami punya sekretariat juga yang dipinjamin anggota. Di Kolpajung, Jalan Agus Salim, Gang 5, nomor 53. Di situ ada sekretariatnya. Di situ ya jadi sekretariatnya FRPB, jadi sekretariatnya FPRB yang versi saya, jadi sekretariatnya teman-teman escorting ambulan. Oh, gabungan, Pak? Gabungan. Makanya saya sebut sekber di sana. Sekber apa? Ya, sekretariat bersama. Oh. Ini nanti lagi kemungkinan akan bertambah menjadi sekretariatnya Ikatan Guru Indonesia yang sudah dilatih tentang kebencanaan di provinsi. Kita kumpulkan di sana. Jadi kalau bicara teman-teman itu stay apa enggak, banyak yang enggak. Ya, atau bergantian, Pak. Jadi di kantor selalu ada yang stay. Jadi bergantian gitu. Gini, di sekretariat itu mereka sudah pegang kunci dan bisa masuk kapanpun. Jadi ketika mereka sudah ada di sekretariat, mereka, saya di sini, yang free ayo ke sini misalkan. Itu gini. Tapi ketika ada suatu kejadian, komunikasinya di grup. Contoh, kayak tadi, saya selama 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, teman-teman FRPB itu membackup kegiatan Pramuka Darul Ulum, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, di lapangan Keramat Potoan Lauk. Kita stay di sana seambulannya. Jadi ada 2 ambulan yang kita staykan di sana karena pesertanya 300. Lalu ketika tadi selesai kita balik, kebetulan saya keluar dari Paltuting itu ada ibu-ibu nelpon. Pak, ada pohon tumbang di larangan. Awalnya dia bilang telanakan, Bu. Ini telanakan atau larangan yang timur? Larangan, Pak, pegentingan. Oh ya wes, oke. Tolong Bu ya, difotokan biar
teman-teman langsung action saya gitu. Meluncur gitu. Langsung meluncur. Jadi sebenarnya bukti validasi itu juga penting gitu loh. Ya. Karena kita itu sering, Mas. Sering orang nelpon, "Pak, ada kebakaran." Misalkan bukti validasinya tidak ada. Orang beroboran, Pak. Nah, Kebakaran. itu misalkan kayak ada orang bakar ban, itu kan asapnya hitam. Iya. Ada terkadang orang gurau ke satu temannya disampaikan ke kita, Kebakaran. "Pak, ada kebakaran, Pak." "Di mana?" "Di Jalan Niaga, benih sate." Saya gitu kan. Nah, ada juga orang bilang, "Pak, ada kebakaran misalkan di Waru misalkan." Ya saya hubungin orang yang terdekat dengan lokasi yang disebutkan dulu. Karena beberapa kali pernah teman-teman damkar itu ketika sudah berangkat nggak ada kebakaran. Oh. Nggak ada gitu loh. Jadi teman-teman yang di FRPB itu kan biasanya ketika kita memberikan info, mereka sudah berangkat, sudah jalan. Ada yang naik sepeda motor. Langsung, Pak. Iya. Jadi mereka sudah tinggal berangkat. Misalkan di Pakau, ya sudah, mereka berangkat ke Pakau. Titiknya di sini. Jadi komunikasinya di grup itu. Nah, di grup baru kalau masyarakat nana kita sampaikan diteruskan juga ke pemadam kebakaran. Misalkan ada pohon tumbang, kita teruskan juga ke BPBD. Misalkan ada orang minta bantuan, "Pak, kita nemukan jenazah. Jangan dipegang dulu. Kita koordinasi dulu dengan pihak Polres." Tuh. Jadi tidak serta-merta kita niat boleh membantu. Tapi ayo terkadang kita lupa prosedur. Itu kan? Iya. Ya kalau dimarahin masyarakat itu biasa. Artinya, "Oh, Pak, dek rembukan, Pak. Kebakaran lagi le, ya bendetang sedia." Itu biasa. Tapi pertanyaan saya kan cuma begini aja. Kalau sampean sudah melihat kebakaran, ngapain Anda syuting? Telepon dong. Siapa perangkat desanya? Dari Polsek, dari Koramil. Ayo telepon. Api itu tidak akan padam dengan Anda memvideo. Banyak kan seperti itu? Iya, Pak. Ketika ada kebakaran, update status. Bukan telepon ke kami. Iya. Itu loh. Kedua, Pak, itu, Pak. Nah, Pertama video iya. dulu, status dulu. Lah iya kalau kedua. Kadang menjadi kelima. Wow. Itu loh. Karena apa? Karena statusnya belum selesai. Butuh waktu kan, durasi. Iya. Itu butuh durasi. Nah ini yang miris di dunia kita sekarang. Bukan di Pamekasan saja. Iya. Ada orang kebakaran. Ada beberapa. Cuman tidak akan saya sebut namanya. Ada orang. "Hai guys, rumah saya kebakaran." Di rumahnya. Aduh. Lah iya. Ada. Ini yang miris ke kita sekarang. Mau diedukasi seperti apa? Level pendidikannya bukan bukan levelnya kayak saya. Kalau saya kan levelnya kan ya hanya level apa lah kayak pendidikannya. Dia levelnya sudah tinggi. Ada anak tenggelam gitu. Di video update status baru nelpon ke kami. Ya mati. Waduh. Itu terjadi, Pak? Ada seperti itu. Jadi, ayo. Mungkin ini, Pak, pengen viral. Nah, tapi kan viral ada tempatnya. Ada tempatnya kan viral. Tapi kalau berkaitan dengan nyawa itu, ya enggak lah. Saya ajak di postingan-postingan saya, boleh jenengan lihat nanti di postingan-postingan saya. Tidak ada postingan saya yang menampilkan wajah jenazah. Tidak ada postingan saya yang menampilkan wajah korban. Enggak ada. Karena itu adalah privasi mereka. Yang harus kita jaga. Enggak boleh. Iya, Pak. Cuman menariknya gini, Pak Budi. FRPB kan badan independen, Pak. Ya. Sendiri ya. Tapi kenapa kok masyarakat, yang saya tahu, Pak, ya, di teman-teman saya dan lingkungan saya, kayaknya lebih mending menghubungi FRPB lebih dulu sebelum yang lain. Jadi ketika ada bencana, itu yang pertama diingat masyarakat, FRPB, Pak. Ya, terkadang
penilaian masyarakat itu kan mereka menilai dari apa ya, dari sisi cepat ditanggapi. Karena begini, Mas, harus kita sadari, harus kita pahami bahwa yang tahu kejadian itu adalah masyarakat duluan. Dan masyarakat mungkin lebih tahu ke kami. Mungkin loh ya, mungkin. Karena kan kami tidak tahu. Lebih dekat, Pak. Bisa jadi lebih dekat. Bisa jadi. Tapi saya aja sebagai orang BPBD selalu berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi nggak ada ceritanya saya harus meng-FRPB-kan duluan, nggak ada ceritanya. Jadi FRPB itu, relawan-relawan kami itu adalah penunjang. Bukan grade utama di dunia kebencanaan. Atau penghubung, Pak. Bisa jadi kami menghubungkan. Karena mereka, masyarakat ini mungkin melihat di media sosial saya mungkin di media sosialnya FRPB mungkin, atau dari postingan-postingan orang lain mungkin itu yang karena sifatnya kita itu kan kita harus mengedukasi masyarakat. Dan ketika mengedukasi ke masyarakat, kita mengedukasi orang 30, bisa jadi nanti yang ketularan itu bisa jadi 90. Iya. Nah, ini yang terus kita lakukan gitu loh. Dan edukasi yang kami lakukan bukan hanya di Pamekasan. Iya juga yang saya lihat, saya pengalaman, Pak. Waktu itu saya lewat daerah Getin itu. Saya lewat Getin ke DJ itu, Pak. Terus tiba-tiba ada kerumunan. Saya lewat, ternyata ada ibu-ibu gitu. Ya. Korban kecelakaan, tidak sadar. Lumayan, agak parah gitu, Pak. Itu daerah situ tidak jauh dari rumah sakit. Ya. Mungkin kurang lebih 10 menit, 15 menit nunggu ambulan. Sampai ada beberapa yang berangkat ke rumah sakit. Kita tunggu di situ, Pak. Yang pertama kali datang ambulan FRPB, Pak. Jadi bukan cuman Pak Budi yang bilang, Pak Budi tidak bilang apa-apa ke kami, cuman ya menurut kami dan pengalaman kami, FRPB lebih dekat mungkin ke masyarakat. Sehingga ada apa-apa yang pertama kali dihubungi FRPB, Pak. Jadi maksudnya fenomena apa gitu loh, Pak, di tengah-tengah masyarakat kita atau Pamekasan ini. Begini, Mas Hanaf, saya ini selalu ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ingin selalu memberikan yang terbaik. Masalah nanti tidak terpenuhi yang terbaik itu kan masyarakat yang menilai. Prinsip kami ketika handphone kami berbunyi, ketika kami masih ada masih istilahnya dalam tanda kutip masih hidup, ki melak, centeng muter masih kita seperti ini, kita selalu merespon. Dan teman-teman itu sebelum jam 12 malam itu masih hidup. Di atas jam 12 malam itu bagiannya saya. Gitu, Pak. Iya. Teman-teman itu tidurnya pasti larut jam 12 ke atas. Di atas jam ke-12 itu sudah nasibnya saya nanti. Jadi misalkan ada orang telepon misalkan, Pak Budi butuh ambulan, ini saudara saya meninggal di sini, ya sudah kita jemput. Dan pasti sendirian gitu. Iya, karena tengah malam, Pak. Karena sudah kadang-kadang kayak yang di Larangan Bedung kemarin itu jam 2:30. Jadi selama saya bisa, saya tidak pernah berkata tidak. Tidak pernah berkata tidak. Saya juga sudah bilang ke teman-teman, kalau ada urusan kecelakaan, silakan nanti kalau misalkan butuh penanganan di lapangan, kamu tidak siap, silakan telepon. Di sini ada beberapa yang membidangi bidang itu, jadi yang urgent kan di Pamekasan banyak kan. Kalau di relawan-relawan juga banyak sebenarnya gitu. Iya. Tapi ya itu kembali lagi, mungkin mereka ya kita kan gimana loh, ada kecelakaan, kalau tidak salah sampean orang ketiga yang WA saya itu. Jadi orang ketiga yang teman-teman sudah berangkat itu. Jadi di grup ada kecelakaan, ini alamatnya ini.
Dan pada saat itu setelah dinaikkan ke kita, sebenarnya kan penyampaiannya saja yang terlambat ke institusi lainnya mungkin, ke relawan lainnya yang punya ambulan kan gitu. Ya kalau bicara dekat, orang dekat kan belum tentu tahu. Iya, betul, Pak. Kadang kita yang dekat aja kita tidak kenal. Hmm. Makanya kan perlunya kita akuntabilitas kita di dunia publik itu sekarang itu kita perlu. Ya katanya sampai mungkin mereka sudah care dengan kami. Ya sudah, ayo. Mungkin bisa jadi kan dekat dan mudah. Ya. Dan setiap kami telepon, kami tidak melakukan. Ketika kami ditelepon, share lokasi. Sudah kita berangkat itu. Langsung, Pak. Langsung. Ada beberapa kali yang saya kaget. Pak, butuh ambulan. Saya kenal dengan orang yang telepon. Oke, share lokasi. Share lokasinya mana? Sampang. Share lokasinya di Sampang. Ya sudah, saya berangkat. Lalu ada lagi share lokasi. Mana? Lesong. Setelah saya nyampe di Lesong, mau kemana? Ke Surabaya. Ya sudah, berangkat. Jadi, bahasa share lokasi itu kita kan nggak mau terlalu banyak. Kalau memang harus ada assessment, ada penilaian, kita nilai di lokasi. Jangan dinilai di by telepon. Nggak akan pernah selesai. Iya. Jadi misalkan, Pak ada kecelakaan, ya sudah kita berangkat duluan. Oh ini perlu penanganan ini. Kita nilai di lokasi. Kalau kita nilai dari telepon, bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Cuman layanan seperti itu berapa, Pak? Ada biaya? Nggak ada. Enggak, maksudnya dari sini ke Surabaya. Oh begini. Biaya sewa ambulannya misal. Begini. Atau per kilonya berapa gitu? Kami tidak punya tarif. Jadi untuk layanan-layanan kami tidak punya tarif. Gratis semua? Tidak gratis. Tapi kami tidak punya tarif. Tapi khusus orang yang tidak mampu, gratis. Khusus orang yang tidak mampu, itu gratis. Kami semua yang tanggung. Contoh, ada jenazah dari Bukih ke Jember. Dari Bukih ke Jember? Ke Jember. Saya bilang, ini orang bagaimana? Ini tukang becak. Oke. Gimana? Ini sama kepala desanya, kalau orang Jember kan bukan bilang Pak Kepala Desa, Pak Tenggi. Ini sama Pak Tengginya dikasih uang 1.200.000. Terus, ya ini buat BBM. 1.200.000. Pak, itu ke Surabaya 3 juta, Pak. Minimal 3 juta di sini. Nah ya, makanya. Terus gimana? Makanya saya tidak punya tarif. Ketika ke Jember, kita ke sana, habis BBM-nya itu 700.000. Sisanya saya kembalikan. Itu kan balik, Pak. Hah? Iya, sisanya saya kembalikan. Baliknya urusan saya. Baliknya urusan saya. Saya punya beberapa pasien yang kami tanggung setiap hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Harus kontrol ke Surabaya. Ada yang Dr. Sutomo, ada yang RSAL. Kalau Anda punya uang, ambulan ini belikan minyaknya. Kalau solar, ya sudah belikan solar. Supirnya, Pak, kalau sampean tidak punya uang, gratis supirnya. Jadi, semuanya maksimal, saya bilang kepada supir itu, semuanya ke teman-teman, tidak boleh minta uang kepada keluarga pasien atau keluarga jenazah. Haram hukumnya bagi saya. Jadi itu yang selalu saya wanti-wanti. Haram hukumnya kalau kamu minta. Kalau mereka telepon ke saya cek mereka tidak mampu, dia tidak bisa mengeluarkan uang, gratis, semuanya dari saya. Tapi kalau mereka masih bisa mengusahakan, cukup BBM. Pamekasan Surabaya PP 400.000 cukup. Sudah selesai itu. Berarti mohon maaf, Pak. Berarti teman-teman relawan terjamin bulanannya,
Enggak. Ini. Saya langsung bilang enggak. Waduh. Bilang enggak. Karena begini, Mas. Saya ke teman-teman itu selalu bilang, kalau Anda mau masuk ke kami, Anda tidak akan pernah kalah rezekinya. Rezeki itu akan selalu ada dan selalu datang. Dan terbukti. Dan terbukti. Saya tidak pernah mau tahu kepada teman-teman itu, misalkan, Pak, ada jenazah, Pak, dari sini ke sini. Oh, Pak, ini dari Malaysia ke sini, ke sini. Enggak, silakan. Saya tidak pernah bertanya berapa ongkosnya. Saya ketika ada misalkan dari Pamekasan ke Jember, beberapa kali itu, Pak, dikasih 2 juta. Ya sudah, ambil 2 juta. Yang penting kamu tidak minta. Ada satu orang yang beberapa waktu lalu, ini salah satu driver saya itu memang sampai, bukan driver saya, driver FLBB. Dia sampai bilang, Pak, ini saya dikasih 500.000. Di sana, di Surabaya untuk makan dikasih 200.000. Nyampe di rumahnya dikasih 300.000. Ini gimana saya? Malah bingung, Pak. Nah, bingung. Nah, ini yang mungkin dalam tanda kutip begini, Mas Hanaf, saya masih belum bisa menggratiskan 100%. Iya. Iya. Tapi paling tidak, kami itu di bawah rata-rata. Dan kami tidak punya tarif. Contoh gini, ada orang pulang dari Jakarta, bawa mobil Sigra, orang Sumeneb, nyampe di tol Jombang, orang tuanya meninggal di dalam mobil. Jadi dia bawa mobil Sigra, nyampe di tol Jombang, orang tuanya, bapaknya meninggal di dalam mobil. Apalagi kondisi sehat, Pak. Sehat berangkatnya. Lalu ada orang Sumeneb telepon saya, Pak, bisa nggak jemput jenazah? Bisa. Di mana? Ini orangnya masih di tol Jombang. Ini tak kasih nomornya. Kasih komunikasi sama saya. Coba gini, video call. Saya lihat posisi, kalau Sigra itu, jok tengah terbagi 2. Katanya. Jok belakang nggak bisa. Jadi kalau ditutup harus tertutup penuh. Jadi video call. Ini bapaknya ditidurkan, jok tengahnya di belakang supir itu ditutup, kata saya. Lalu di bawahnya itu diganjel baju-baju dan tas, agar posisinya lurus. Gitu loh. Saya berangkat dari sini, sampean berangkat aja. Nggak usah Tapi kalau sampean mau tak teleponkan ambulan Jombang, saya telepon sekarang. Nggak usah, Pak, saya nunggu sampean. Karena katanya teman-teman Sumeneb, sampean ini bisa cepat nyampenya kan. Wah, kok aneh kata saya, bisa cepat nyampe. Nah, ini nih, ketika saya berangkat, dia di tol Jombang dengan arah sini, dia nyampe ke dinding. Kalau saya nerobos masuk, lewatin Suramadu kan harus saya putar balik dan ngejar dia. Akhirnya saya tunggu di Suramadu karena dia sudah paling 5 menit lagi nyampe, saya tunggu. Dari sana. Mereka tanya, begitu dinaikkan, berangkat, saya kan tidak pernah bicara ongkos. Pak, tarifnya berapa? Kami tidak punya tarif. Sampai nyampe ke rumahnya itu, karena di sana itu sudah ketemunya maghrib, saya habis maghrib. Nyampe saya di rumahnya itu di Batu Putih itu sekitar jam 10 malam. Karena masuknya sangat Dalam. sangat jauh banget gitu lah, dan jalannya rusak. Kami tidak punya tarif. Kalau sampai ikhlas, selesai bagi saya. Nggak ada tarif. BBM-nya habis berapa, Pak? Ya sudah, nanti BBM-nya berapa, yang penting sampai kurang tidak kurang itu urusan saya. Jadi itu masalah. Saya tidak pernah itu. Banyak orang yang mau pakai jasa kami, tapi kami pilah-pilah. Oh. Artinya memilahnya begini. Ada orang mau bantu FRBB, tapi dengan tendensi tertentu. Oh, iya. Ada tendensi tertentu. Seperti kemarin nih kayaknya ada mungkin, Pak. Ada. Kemarin. Ya. Jadi saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman ambulan di Pamekasan, hati-hati. Ambulan saya pernah ditelepon seseorang, katanya ngangkut orang sakit, ternyata faktanya mau bawa rokok ke Jakarta. Dia mau bayar di awal 15 juta. Enggak. Kembalikan. Masukkan lagi ambulan. Ada lagi telepon. Pak, ini begini. Saya akan bantu FRPB
Mobilnya kita chat semua, tapi minta tolong barang saya di Surabaya dibawain. Apa barangnya ini? Oh enggak. Ada. Banyak. Makanya, saya tidak pernah membuka open donasi lagi. Dulu saya buka. Ketika saya ingin membeli kursi roda diberikan kepada orang yang memang tidak mampu, saya selalu buka open donasi. Sama seperti sampean. Seperti sini gitu lah istilahnya. Dan sejak itu saya malas. Karena ternyata yang mau mendonasikan itu ternyata orang yang salah. Yang punya kepentingan. Ya, yang punya kepentingan tertentu. Jadi saya nggak mau. Nggak mau lagi ya. Sudah. Kita bisa segitu, ya sudah segitu. Berangkat. Mereka tidak mampu, ya sudah kita gratis. Dan itu disepakati seluruh relawan, Pak? Ya itu, komitmennya seperti itu. Makanya kami berkomitmen, kalau kamu mencari hasil, jangan direlawan. Misalkan, pernah malam-malam, Pak, ada jenazah Pak, begini. Yuk kita berangkat. Nggak ada perjanjian, kamu harus bayarkan, nggak ada. Jadi ketika saya, Pak berapa ongkos? Ayo sudah naikkan, berangkat. Nyampe di rumahnya, orang itu masih cari pinjaman uang ke pengendara sepeda motor. Pak, Nom, kok nginjem apa sana majer ambulan? Miris hati saya. Jadi saya bilang, Pak, saya tidak pernah minta ongkos ke sampean. Dari awal saya naikkan istrinya sampean yang meninggal saat jualan, saya tidak pernah minta ongkos. Sudah. Buat biayanya Bapak di sini. Jadi itu masalah motivasi kami. Kami tidak gembar-gembor dengan ambulan gratis, dengan apa. Karena terkadang begini. Teman-teman saya di dunia ambulan itu banyak yang ditulisin gratis. Teman-teman saya. Iya. Faktanya yang ke sini belasan juta kok. Gitu, Pak. Belasan juta. Gak bisa. Tempoh hari juga ada teman dari Malaysia telepon. Bisa nggak jemput ke Dumai? Bisa. Jemput ke Dumai? Ya, bisa katanya. Cuman setelah saya tanyakan pasiennya parah. Buat perjanjian dulu dengan saya. Kalau meninggal di ambulan tidak ada tuntutan, kata saya. Iya. Kan terkadang kita di awal enak, di belakang yang tidak enak kadang. Jadi kita antisipasi dulu. Niat baik pun tidak cukup, Pak. Niat baik itu tidak cukup sekarang. Karena niat baik, lalu mereka menilainya tidak baik, kita bisa jadi tersangka. Kita bisa dilaporkan. Makanya setiap kita evakuasi itu, baik itu jenazah, baik itu orang tenggelam, baik kita evakuasi orang dari dalam sumur, ya kita harus lengkap tugasnya. Harus ada dari teman-teman kepolisian, teman-teman TNI. Mau dibagaimanakan? Kita siap mengevakuasi. Tapi jangan sampai kita yang berbuat baik, katanya sampean, lalu diartikan tidak baik. Itu. Makanya sekarang ketika misalkan kita evakuasi orang yang meninggal tidak wajar. Ya tidak wajar. Kita selalu sediakan kantong jenazah. Kantong jenazah? Iya. RPB? Iya. Jadi kita sediakan kantong jenazah. Karena apa? Katanya sampean ketika kita berniat baik, lalu ada orang yang menanggapi tidak baik, lalu tangan kita kena badan korban, lalu sidik jarinya muncul punya kita, kan bisa jadi kita bisa jadi terduga. Iya kan? Kalau bagi orangnya, makanya kita ketika mau evakuasi, ayo lengkapin dulu petugasnya. Kalau sudah ada teman kepolisian, teman TNI, teman misalkan dari teman-teman media lainnya yang udah, ya sudah kita pakai handscoon dulu, kita evakuasi, masukkan kantong jenazah, bawa ke rumah sakit, diperiksa oleh tim medis, selesai tugas kita. Kembalikan lagi ke rumah dukanya. Itu beberapa kali saya lihat, Pak Budi evakuasi jenazah itu. Iya. Itu bukan pihak Polres saja, Pak, tapi masyarakat melibatkan Pak Budi. Ya.
Jadi beberapa kali Mas Afnaf, terakhir barusan di Trunojoyo Gang 9. Itu meninggal tidak diketahui. Jadi tidak diketahui keluarganya. Karena putus komunikasi, ponakannya yang tinggal sama dia itu bekerjanya di Malang. Yang di kos-kosan tuh, Pak? Bukan di kos-kosan, di Bukan. rumahnya sendiri. Yang di kos-kosan tuh yang Cahaya Umat. Yang di kos-kosan itu kan ada, sudah saya sediakan ambulan. Cuman mereka sudah telepon ke sini. Iya, saya sudah. Saya lihat fotonya itu, FRBB sama Cahaya Umat ada. Sudah, nggak apa-apa, bawa kata saya. Nggak ada masalah, sama kok. Lalu yang di Lemper, yang tentara, saya sudah nyampe ke sana, Cahaya Umat baru masuk. Karena saya sudah ada di halamannya, sudah. Itu jangan dipermasalahkan gitu. Kadang kan orang di luar mempermasalahkan. Oh, ini ambulannya Cahaya Umat, ternyata setelah saya nyampe ke sana ada FRBB. Ngapain dipermasalahkan? Kita satu, Pak, bersama kan. Kita kan niatnya baik. Ini loh judulnya, tujuan mulia. Ngapain dipermasalahkan? Kadang yang mempermasalahkan bukan saya dan Anda, tapi orang lain. Iya kan? Orang lain yang mempermasalahkan. Oh, saya nggak ada apa-apa dengan Cahaya Umat. Kita selalu, ya karena kesibukan aja saya dulu pas lepas koordinasi kan dari sini. Nggak ada lah, yuk lah. Apa? Yuk, selama kita ingin berbuat baik, jangan batasi berbuat baik itu. Iya. Jangan batasi. Kalau kita dibatasi, mau berbuat baik sendiri juga tidak mampu, Pak. Tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Betul. Tapi kalau kolaborasi bareng-bareng lebih cepat nyampenya, Pak. Itulah makanya teman-teman saya di FRPB juga dulunya sering dipakai oleh teman-teman Cahaya Umat. Betul. Sering dipakai. Ya saya dulu nggak punya ambulan, ada orang pertemuan butuh ambulan, saya juga nelpon ke sini. Iya kan, enak itu, Pak. Kalau kita saling melengkapi, apa sih susahnya? Apa sih ruwetnya? Ya kalau bicara, oh nanti nggak begini. Kita itu juga punya standar operasional, prosedur yang harus dilakukan. Nggak serta-merta jenazah diangkat, ditaruh di dalam mobil, dibawa. Nggak serta-merta seperti itu. Itu loh. Makanya dari awal saya, ketika saya belum punya ambulan, jujur Mas, sebelum saya punya ambulan, saya pakai di sini dulu. Iya. Kalau mereka menolak ambulan saya serahkan ke sini. Saya serahkan ke sini. Menolak? Ada yang menolak? Begini lah, kadang kan orang itu kan ada, Pak, nggak ada ambulan yang nggak ada yang lebih bagus ya. Gimana, Pak? Lah, ada yang seperti itu. Ada. Ini bentuk. Nah, tapi kan kita tidak bisa apa langsung mereka kita tinggal, enggak. Oke, ayo ini tak teleponkan ambulan ini, teleponkan. Selesai. Ngapain? Kami juga sering, Pak. Jadi waktu itu ada waktu musik punya ada dua-duanya kepake. Telepon saya bilang ada FRBB, saya kasih nomornya ke orangnya, nomor sampai. Iya kan enak kayak gitu loh. Ngapain? Sampean ambulannya 3, saya ambulannya 6. Walaupun tidak sebagus punya sampean. Alhamdulillah. Betul, Pak. Apakah sampean dengan ambulan 3 ingin berharap selalu ambulannya dipakai orang? Enggak kan? Iya, Pak. Kalau sampean berharap ambulannya selalu dipakai orang, sampean sudah hilang warasnya. Gitu loh. Sama kan dengan saya. Ambulan 6. Saya tidak berharap ambulan saya dipakai. Mending diparkir. Paling ya cuman itu yang lihat. Pas itu yang lihat. Kalau mau keluar masuk rumahnya, ambulan. Betul, Pak. Ya. Pengennya semua sehat. Nah, saya pengen semuanya tetap sehat. Saya pengen masyarakat itu juga tidak kesulitan untuk ketika butuh kita. Karena kita sudahlah. Yang penting jangan buat, kalau kita memudahkan orang, kita dimudahkan. Itu aja. Amin. Kita dimudahkan. Ruwetnya kita. Siapa bilang sampean tidak ruwet? Ayo kalau boleh jujur sampean berkata sampean nggak ruwet. Mustahil. Mustahil sampean nggak ruwet. Kalau nggak dibantu teman-teman ini, nggak ruwet gimana? Ngurus. Betul. Masih bagaimana kita mau mengkalter omongan orang. Iya. Karena tidak semua orang puas dengan kita. Tidak perlu di kantor, Pak. Iya.
Nggak perlu, Pak. Habis Makanya waktu buat itu. kita jawab dengan apa? Dengan tindakan. Dengan tindakan, dengan aksi kita seperti apa. Itu aja. Walaupun terkadang, mohon maaf, di halal bihalnya sampai akan saya selalu bilang, Mas, ayo orang-orang yang ada di tempatnya sampean, Hmm. tekankan selalu bekerja sama. Hmm. Tekankan selalu bekerja sama. Karena ego anak-anak muda ini masih tinggi. Oh. Ego anak-anak muda itu masih tinggi. Saya tidak pengen apa ya? Saya sampean yang sudah lama berkecimpung di dunia ini ternodai oleh ulah-ulah yang tidak bagus. Artinya, saya teman-teman escorting, ayo kumpul. Pak, saya pengen gini. Taruh sepeda motormu, belajar mobil. Kamu sudah bisa, saya beliin SIM. Saya ambilkan SIM. Hmm. Jadi driver, Pak. Iya. Dan driver-driver saya umumnya itu adalah escorting ambulan. Hmm. Cuman itu yang tidak jadi. Jadi itu yang tidak jadi. Iya. Nah, Kenapa, Pak? Kenapa dari escorting jadi driver? Karena lebih dibutuhkan driver. begini. Pertama, dari sisi aturan, apapun bentuknya, Hmm. undang-undangnya tidak memperbolehkan relawan itu mengawal ambulan. Pengawalan itu adalah kewenangan kepolisian. Itu pertama. Yang kedua, relawan itu tidak mempunyai hak penuh untuk membantu masyarakat di jalan. Daripada mereka ada dualisme. Oh, itu kemanusiaan, boleh. Hmm. Kan yang menjawab kemanusiaan itu kan dari hati, bukan dari aturan. Hmm. Ya kan? Iya. Aturannya tetap itu undang-undangnya. Dan kemanusiaan tidak bisa melanggar aturan, Pak. Dan sebisa mungkin kemanusiaan itu tidak boleh melanggar aturan. Karena apa? Boleh kita diskresi, tapi diskresi itu kewenangan pemerintah. Bukan kewenangan relawan. Artinya begini, ketika kita ambulan itu jalan dengan sirine dan rotator hidup, dia boleh melanggar aturan di jalan. Misalkan satu arah dia bablas, gak ada masalah, boleh. Aturannya berbunyi seperti itu. Ada atau tanpa relawan, ambulan itu sudah boleh. Artinya begini, saya bukan tidak suka dengan escorting, bukan. Tapi saya hanya ingin mengarahkan, ayo, kalau kita lihat di TikTok, begitu ada orang tidak mundur, gabang mobilnya, gak boleh. Dan itu yang saya rubah mindsetnya ke teman-teman itu. Dan daripada kamu ngawal, tuh ada mobil berapa? Oke. Ada yang mau, Pak? Banyak. Dan driver-driver saya itu rata-rata dari escorting ambulan. Yang tidak dari escorting itu paling hanya saya, anak saya. Yang tidak dari escorting. Oh, anak terjun juga, Pak? Ya. Masya Allah. Jadi anak saya yang juga di dunia kemanusiaan juga terjun. Ikut. Jadi zamannya Pak Syafi'i dulu. Oh, Masya Allah. Jadi zamannya Pak Syafi'i saya dapat 2 mobil awalnya, lalu ditambah lagi yang bus mini itu. Dina itu, lalu zamannya Pak Badrut itu dapat 3. Oh, Masya Allah. Jadi memang yang saya minta itu memang mobil yang sudah tidak dipakai. Iya. Pak, dari semua program atau yang sudah berjalan, saya tertarik sama nanya tentang masalah evakuasi, Pak. Ya, sharing di sini lah, Pak. Evakuasi yang paling, Bapak sudah sekian banyak evakuasi, yang paling teringat dan menjadi kenangan yang mungkin, ini kan bencana, Pak, ya, musibah gitu ya, yang sangat tidak mengenakan gitu. Begini, ada beberapa evakuasi yang saya lakukan sama teman-teman FRPB itu, yang paling tidak mengenakan itu adalah ketika saya mengevakuasi
seseorang yang di Kabupaten Pamekasan juga, orang Pamekasan juga, eh, kondisinya juga sudah rusak, dan ternyata saya itu malah dapat cemoohan dari masyarakat, karena mungkin dari sisi pekerjaan. Kalau kita kan dari sisi kemanusiaan, saya tidak boleh memilih Hmm. dan tidak boleh dipilih gitu loh. Artinya begini, ketika ada jenazah diketemukan misalkan, entah itu mau kondisinya dalam tanda kutip mohon maaf sudah bau sudah apa, harus tetap kita lakukan evakuasi, harus tetap kita muliakan mereka. Kalau masalah urusan urusan dosa dan tidaknya biar yang di atas, karena bukan kewenangan kita. Iya, Jadi iya. saya pernah di justice seseorang, cuman untuk foto itu memang sempat saya hapus. Ya, komenannya yang saya hapus di mana. Udah ini begini begini begini. Saya simpel saja sih. Saya adalah tim evakuasi yang ditugaskan untuk memberikan bantuan evakuasi kepada masyarakat. Setelah itu diserahkan kepada keluarganya. Kalau keluarganya tidak sanggup, yuk saya yang mandikan. Kalau tidak sanggup untuk menguburkan, ya saya yang menguburkan. Ada beberapa Mas Ahnaf yang selain itu ada jenazah yang sudah tidak eh, bukan tidak utuh, ya sudah hancur lah, sudah hancur. Itu ditemukan di satu pemakaman, kondisinya juga sudah, kayaknya ambulan saya yang cherry itu mohon maaf 2 hari ulatnya masih ada. Jadi sudah hancur akhirnya ya kita tetap antarkan ke rumahnya karena dia ditemukan di satu makam. Rumahnya agak jauh, sekitar 15-20 kilo lah dari lokasi itu. Kita antarkan tetap ke rumahnya. Dan di situ sampai sama keluarganya juga tanya, berapa Pak? Enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Jadi kalau masih dalam lingkungan sini Mas Hanaf, sehancur-hancurnya tetap kita layani. Itu dengan tim, Pak. Ya. Berarti teman-teman FRPB harus siap nih. Ya dengan itu. segala musibah atau bencana apapun ya. Makanya kan gini, relawan itu tidak selalu ada. Tapi yang saya pegang itu komitmennya. Dia mau komitmen enggak di dunia relawan? Karena begini, banyak sekarang orang, saya pengen jadi relawan. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Nah, di situ akan ada hukum alam. Mereka akan bekerja. Mampu enggak? Jadi ketika mereka bertahan ya sudah. Ayo. Sama kayak mungkin teman-teman di sini. Nomor saya di Malaysia banyak orang tahu. Pak, ada orang jatuh ke sumur di Banyuates. Lah ya aneh kan? Dari Malaysia? Iya. Yang nelpon plus 60 orang Malaysia. Kejadiannya di Banyuates. Kita kan punya batas wilayah. Iya. Ya kan? Kalau institusi itu punya batas wilayah. Kalau relawan ya bablas saja. Iya. Akhirnya saya telepon. Jadi saya telepon BPBD Sampang. Ini ada begini. Oke, berangkat. Tenaganya kurang. Teman-teman FRW, yuk berangkat. Tak telepon lagi teman-teman Brimob. Berangkat. Jadi nggak ada. Teman kayak beberapa hari yang lalu teman-teman ada salah satu teman kita meninggal di Surabaya. Di teman-teman relawan yang di Sumenep itu. Ya sudah. Karena sudah telepon saya tidak serahkan lagi ke teman-teman Sumenep. Sudah saya yang berangkat. Iya. Harus ditindak, Pak. Ya harus. Jadi pokoknya selama kita bisa, ayo kita lakukan. Masya Allah. Iya. Bukan dilimpahkan gitu. Bukan. Kecuali kita berada di luar kota. Mereka kayak ada beberapa hari yang lalu saya kebetulan sama teman-teman tim itu sekolah tentang vetiver di Tuban. Artinya sekolah itu belajar tentang vetiver. Ini rumputnya bagaimana, nanti nanamnya bagaimana lah. Pasien saya, anggaplah pasien yang sudah terbiasa pakai kami, itu harus ngurus
ke rumah sakit sini harus ngurus perpanjangan izin kontrol untuk ke Surabaya. Karena kami semuanya ada teman-teman masih di Tuban, ya kami kasih nomornya untuk telepon ini. Sudah. Ya kan tidak mampu berarti Pak. Nah. Memang ada keterbatasan. Iya, makanya kan ada keterbatasan. Kalau ambulannya ada di sini, karena saya tidak bawa ambulan ke sana ke Tuban itu, bawa Peter waktu itu ke Tuban, karena pas mengambil rumputnya itu ditaruh di bak belakang. Jadi dan itu program saya untuk 2025, termasuk mungkin nanti kalau diizinkan sama Pak Lurah juga di sungai ini juga ya kan kita tanam. Ya, karena itu bisa mencegah longsor. Bicara sungai, Pak. Ini musim hujan, Pak Budi. Setiap musim hujan saya ingat Pak Budi sekarang. Dulu Pak banjir itu lihat di TV, di berita-berita. Ya. Lah kok tahun-tahun ini terjadi di kota kita, Pak? Apakah tahun ini Pamekasan banjir lagi, Pak? Begini, kalau masalah banjir itu, saya rasa di 4 kabupaten di Madura, semuanya banjir. Semuanya banjir. Jadi, kalau sampean bicara apakah akan banjir, prediksi cuaca saat ini kemungkinan mungkin, ya semoga aja tidak prediksi itu tidak terjadi. Jadi, kenapa? Ruwet. Artinya ruwet gini, saya dari dulu di Sersan Misrul itu, di rumah saya tidak pernah merasakan banjir. 2 kali rumah saya masuk air. Lalu gimana mereka yang di Patemon, yang di belakangnya klinik Aisyah itu kalau mau membersihkan lumpurnya? Wong saya ajak di rumah ruwet bersihkan. Iya betul, Pak. Betul. Zaman saya kecil, Pak. Kalau banjir itu lihat di Sudi Mampir, Pak. Ya. Lebur pada karena alonca itu. Ya. Alonca ongke nang lauk nang setin masjid. Biasanya. Ini di beberapa titik banjir, Pak. Apa bedanya, Pak? Dari dulu sama sekarang? Begini, Mas. Dulu serapan air kita itu kan banyak. Ya kan? Yuk kita lihat. Di Jalan Brawijaya. Dulu kan saya tinggalnya di sana. Ya. Sampean paham daerah sana, Jalan Brawijaya. Dulu rumah kan enggak ada di situ. Di barat itu kan enggak ada. Oh iya, Brawijaya Indah itu. Nah, bukan Brawijaya Indah aja, Mas. Kebenar kan ke barat lah. Nah, ketika sekarang sudah jadi perumahan, maka daerah resapan air pasti berkurang. Dimanapun itu, bukan hanya di Pamekasan. Daerah resapan air pasti berkurang. Di belakang kantor saya, dulu kan tempatnya orang mancing. Sekarang jadi perumahan juga. Berarti daerah resapan air juga berkurang. Itu. Jadi, pemerintah sudah berusaha untuk mengembalikan dimensi sungai. Artinya ukurannya, Pak. Ya, ukurannya sudah diperlebar. Tapi kan memang agak ruwet kan. Tidak sesimpel kita ngomong di masyarakat itu. Enggak kedalamannya, Pak. Kedalamannya juga sudah dalam. Daya tampungnya sudah maksimal. Tapi ketika resapan air itu tidak bisa langsung tercover ke tanah, maka dia akan menjadi air limpasan kan? Air permukaan. Iya. Nah ini, ketika hujan deras, walaupun Pamekasan tidak hujan, tapi di daerah barat sudah hujan, ditambah lagi air laut naik, ya sudah, kita tinggal nunggu. Artinya nunggu air sungai itu masuk ke laut. Melewati? Ya melewati ini sudah jelas. Jadi kalau sudah dirompuh dirompuh itu, di jembatan Rompuh itu sudah banjir, sudah menggenang, masuk ke Samiran, 5 jam lagi masuk ke Pamekasan. Iya. Melewati Pamekasan, Pak. Ya, melewati Pamekasan. Kalau di daerah kita yang di sini, itu dari Belumpungan. Jadi beda sungainya. Iya, benar. Jadi beda sungainya kalau dari Belumpungan, lewat sini, baru ketemunya nanti di Putri. Tapi kalau sama-sama besar, lah itu luas itu sudah.
Kalau yang dari Pelumpungan besar, dari Samiran besar, wah tinggal nunggu. Mau. Iya, iya. Itu yang berapa tahun lalu tuh, 2 tahun lalu kayaknya, Pak. Ya, Rata tuh di mana-mana banjir. Pak. betul. Arek Lancor aja kan juga banjir. Iya, betul. Betul ya. Dan itu pertama selama saya hidup, Arek Lancor itu banjir. Betul. Selama usia saya gitu loh. Iya, iya, Wah, iya. saya dulu tinggal di Jalan Brawijaya, itu airnya buat untuk mandi enak. Sekarang nggak ada gitu. Tapi menarik, Pak. Ada yang bilang bukan banjir, luapan sungai kan. Air yang meluap itu kan memang meluapnya dari sungai, tapi ada kategori dalam tanda kutip definisi banjir itu apa? Udah jelas kok definisinya. Iya, Pak, bingung saya, Pak. Jadi Teman-teman bingung juga. terkadang begini, kita ini kan apa ya, ingin tidak membuat panik masyarakat. Tapi kadang juga begini, banjir itu kan bisa diprediksi. Iya. Jadi kalau sudah di Pelengahan itu banjir, maka kita nunggu 5 jam untuk sampai Pamekasan. Ya kan diukur, Pak. FRBB kan selalu Iya. ukur ketinggian Iya. air sungai. Jadi kami di Pelengahan itu ada personel. Di Dam Samiran itu kami juga ada personelnya juga. Bukan mau beradu cepat dengan UPD, enggak. Artinya begini loh. Oh, ini masyarakat harus kita Evakuasi, Pak. edukasi untuk keluar dari rumahnya dulu. Karena prediksinya akan banjir. Ya kan? Iya, iya, iya. Tapi kadang niat kita, katanya sampean juga, saya niat baik. Ayo Bapak, Ibu yang sudah lanjut usia, yang anak-anak, ibu hamil, menyusui, ayo pindah. Kita sediakan kendaraan untuk ngangkut. Kadang bahasa yang kami dapat, arah apa abon, ada lambe nggak dia. Faktanya ketika nanti biasanya Pamekasan itu kan banjirnya kan di atas sore. Ya, malam, betul. Ya kan? Betul. Anggaplah di atas sore dah. Iya. Sampai jam 1 malam baru jam 2 itu sudah mulai surut. Tapi surut di Pamekasan belum selesai karena kita harus pindah ke Lemper. Jadi petugas itu all round, Mas. Kadang kita tidurnya di Lemper. Numpang ke teman. Udah tak kelar. Kadang yang betul. Kita punya keterbatasan, punya batas kemampuan, harus di mana badan itu harus ditidurkan gitu loh. Gitu loh. Iya, iya, Pak. Tapi kan Istirahat. kita masyarakat itu kan minta pelayanannya yang seperti itu. Jadi ya ayo. Sama dengan kita ketika Pak Budi, ini ada jenazah begini. Ya udah kita berangkat. Nyampe di sana, ayo Pak Budi angkat, tunggu dulu. Ini meninggalnya kenapa? Iya, iya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya angkat sekarang. Enggak Pak, ini tidak diketahui. Sudah kalau tidak diketahui, datangkan dulu ke kepolisian. Jadi pokoknya kita membantu itu jangan sampai salah jalan. Jangan sampai salah prosedur. Nek salah prosedur bisa jadi kita jadi korban. Bisa kita juga mati. Kasus Jorin. Jadi kalau tidak tahu standar, jangan. Jangan. Nyawa terancam, Pak. Oh iya. Sekarang bagi saya tidak berlaku. Kalau anak jatuh ke sumur, orang tua langsung loncat. Jangan. Mati ya. Jangan. Iya kan? Iya, iya. Jadi peribahasa itu jangan diartikan, mon anak geger ke sumur, orang tua langsung loncat jong. Iya lambe. Kalau sekarang jangan. Norok. Iya, iya, Pak. Pak Budi tidak terasa, Pak. Hampir 1,5 jam. Siap. Obrolan yang sangat menarik. Obrolan kayak luar gini biasa. emang repot. Nggak bisa. Nanti lanjut lagi insya Allah, Pak Budi. Siap. Ya, semoga menginspirasi banyak orang. Ya, amin. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Pamekasan. Siap. Dan masyarakat luas di Indonesia, Pak. Amin. Terima kasih, Budi. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, manfaat di FRBB dan Siap. BPBD dan lain-lain. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.